Dan kajiannya akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir kaji mentadaburi isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat ke-76. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di pembahasan sebelumnya sudah sama-sama kita bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita hambanya untuk bersikap insaf. Insaf itu artinya jujur, adil, berimbang di dalam menilai orang-orang Nasrani, yang mana di dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa ada sebagian dari kalangan Nasrani itu ada yang amanah, walaupun sebagian lagi ada yang enggak. Artinya Allah mengajak kita bersifat jujur, bahkan itu kan tertulis di Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dibaca sampai hari kiamat, bahwa memang sampai detik ini ada aja pasti orang-orang Nasrani yang jujur, yang amanah, dan itu harus kita istilahnya nilai sebagaimana Allah menilai mereka. Kenapa kalau Allah menilai amanah ini menjadi satu hal yang penting, menjadi satu hal yang jadi tolak ukur? Nanti akan kita bahas di kelanjutan ayat. Bala man a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala, bukan demikian, man aufa bi ahdi wattaqa, barang siapa yang menunaikan janjinya, wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, dan yang bertakwa maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir ini saya selalu mengatakan innal qaulul haqqu fi bidayati hadhil ayah bala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan mengatakan bala. Kenapa? Innama jaa liyanqudil qadiyah as-sabaqatul lati adda'a ahlul kitab. Jadi Allah mengatakan bala ini sebagai bantahan daripada perkataan orang-orang Bani Israel yang mengatakan kalau mereka orang Bani Israel mengatakan istilahnya sah aja gue mau berbuat salah sama orang-orang Arab, orang-orang ummi itu yang buta huruf. Artinya apa? Bagi dia nggak dosa. Maka Allah bantah bala, bukan demikian. Kalau kata Allah, man aufa bi ahdihi, maka barang siapa yang menunaikan janjinya, gitu, menunaikan janjinya dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini, Pak, Syekh Syarawi mengatakan bahwa Allah, Pak, ketika Allah membenci, ketika Allah mencintai, itu bukan karena orangnya. Seperti ini Allah mencintai kita bukan karena diri kita, bukan, tapi karena perilaku kitanya, bukan karena diri kita. Misalnya kita banyak duit, kita ngerasa apa? Kita ngerasa sedang dicintai Allah, bukan. Karena tolak ukur banyak duit itu bukan tolak ukur Allah cinta sama kita. Sekali lagi, kenapa dikatakan demikian? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kan di situ dikatakan apa? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, melakukan ketakwaan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dicintai itu apa?
Kalau kata Allah apa? Wa innaka khuluqun ajim, dan sesungguhnya kamu Muhammad pemilik akhlak yang agung. Atau kalau dalam bahasa Siti Aisyah, huwa khuluquhul Quran, dan dia Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Begitu. Jadi tolak ukur Allah cinta sama seseorang, sekali lagi Pak, atau benci sama seseorang, itu bukan karena dirinya, kalau karena dia misalnya keturunan Nabi, oh karena misalnya dia keturunan Ustadz, bukan. Tapi ada pada tolak ukur perilaku dia, bagaimana dia kepada Allah, dan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena ada satu dalil Pak, yaitu di mana dulu Allah pernah menjanjikan bahwa keturunan Nabi, yaitu Nabi Nuh, akan apa? Akan diselamatkan Allah dari banjir, kan begitu. Tapi pada kenyataannya ada satu anak Nuh yang ternyata apa? Gak selamat atau gak ikut naik kapalnya sehingga tenggelam. Maka ketika itu apa? Wanada Nuhan Rabbu. Maka ketika itu Nuh berseru kepada Allah, faqala rabbi inni bani min ahli, ya Allah sesungguhnya anakku min ahli, bagian dari keluargaku, wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin, sedangkan engkau apa janji kamu adalah benar dan kamu anta ahkamul hakimin. Kan Allah pernah janji, ya Allah ini anak saya, keluarga saya, kenapa kok enggak diselamatin? Sedangkan kan dulu engkau ya Allah pernah berjanji yang termasuk anak keturunan daripada anak daripada keturunan Nuh akan diselamatkan. Tapi kenyataannya Allah nggak selamatkan. Kenapa Pak? Maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Innahu laisa min ahlik. Kalau kata Allah, sesungguhnya dia tuh orang yang lu anggap anak, laisa min ahlik, bukan bagian dari keluarga lu. Kenapa? Amalun ghairu sholih, karena perbuatannya bukan perbuatan orang soleh. Jadi tolak ukur bukan karena dia anak Nabi sehingga menjadi bagian dari keluarga Nabi, bukan. Bahkan buktinya apa? Anak Nabi Nuh yang secara zahir, secara gen, ya jelas itu keturunan biologis. Tapi karena dia keimanan gak mengikuti keimanan Nabi Nuh, tetap Allah tolak dia bagian daripada keluarga Nabi. Dan wajar kalau tenggelam, dan Allah gak akan mengingkari janjinya. Begitu Pak. Begitu. Yang ditolak ukur sama Allah itu bukan apa? Bukan dirinya, bukan zatnya, tapi apa? Akhlak yang Allah apa? Allah nilai. Ya dalilnya ini. Itu apa? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan ketakwaan. Kalau bahasa kita begitu. Kalau bertakwa itu Pak ya. Nah, makanya ini juga jadi tolak ukur. Di sini Allah dan Sesarawi mencoba menerangkan. Jadi itu tadi, dan kelanjutan ayat Sesarawi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yastaruna bi ahadillah wa aimanihim samanan qalila. Kalau kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menukar bi ahadillah, janji Allah, aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, ulaika, maka bagi mereka la khalaqalahum, tidak ada bagian, lahum bagi mereka, fil akhirah, di akhirat, wala yukallimuhumullah, dan Allah juga tidak akan berbicara, ngajak ngomong mereka, wala yanzuru ilaihim, dan juga Allah enggak melihat kepada mereka, yaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Dan juga wala yuzakkihim, dan Allah enggak akan mensucikan mereka, memuji mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa hukuman orang-orang yang istilahnya keamanan itu banyak. Yang pertama, la khalaqalahum fil akhirah, gak ada bagian dari mereka nanti di akhirat. Maksud apa? Gak ada pahala sama sekali. La khalaq, gak ada bagian buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, la yukallimuhumullah, Allah gak akan ngajak mereka, ngajak ngomong mereka, dicuekin sama Allah. Yang kedua. Yang ketiga, la yanzuru ilaihim, dan Allah gak akan memperhatikan mereka.
Kapan itu terjadi? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan juga selanjutnya wala yuzakkihim, dan Allah nggak akan mensucikan mereka. Dan yang kelima walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau mau kita ibaratkan seperti gini Pak, ini Andri duduk di samping saya, bertamu ke rumah saya, ya kan? Dia datang ke rumah saya. Yang pertama boro-boro saya kasih, saya diemin, ya kan? Boro-boro gak dikasih, saya gak ajak ngomong. Bukan cuman gak diajak ngomong, saya kagak lihat, ketatap dengan tatapan sayang, benci aja saya ngeliatnya. Apalagi kalau udah begitu apa artinya? Saya nggak menghargai dia sebagai tamu, kan begitu. Saya boro-boro muji. Lain cerita kalau misalnya dia datang, saya kasih pertama minum, bagian dia, ya kan? Kalau udah dibagi minum mending dah, walaupun belum diajak ngobrol, kan begitu. Artinya masih dianggap tamu nih orang. Yang kedua, saya ajak ngobrol, lah ini udah penting nih, walaupun matanya masih ke sono. Ibarat artinya apa? Dikasih minum, diajak ngobrol masih penting. Dan lebih ketika saya bukan cuma ngasih minum, ngajak ngobrol, saya tatap dia, tatap dengan tatapan penghormatan. Wah, makin apa? Dihargai dia. Dan bukan cuma itu, saya juga mensucikan dia, memuji dia. Wah, lu Andri hebat, begini-gini kan. Nah, coba kalau posisinya begitu, enak kan tuh. Itu kalau posisi kita balik. Tapi ini posisi dibalik sama Allah nanti di akhirat. Udah nggak ada hak buat dia, udah Allah nggak mau ngomong sama dia, udah Allah udah nyuekin dia. Wah, udah satu hal yang sangat apa tuh? Sangat besar. Bahkan Pak, kalau kata Buya Hamka, yang namanya dosa zina, yang namanya dosa membunuh, yang namanya dosa apalagi, banyaklah dosa-dosa besar kabair, itu hukumannya nggak sampai dicuekin model begini nih. Oleh kata Buya Hamka, cuma orang amanah kok hukumannya ini sampai begini nih, gitu. Kenapa bisa demikian? Kalau Allah menghukum sampai seperti ini buat orang-orang yang nggak melaksanakan amanah? Karena Pak, orang yang nggak amanah itu sejatinya orang yang rusak. Kenapa saya bilang rusak? Tahu Bapak negara kita ini? Negara kita ini rusak kan? Gak sejahtera. Itu karena orang-orang yang kagak amanah. Presiden misalnya gak amanah, atau pejabat-pejabat. Makanya kita kalau ngelihat misalnya ada orang penzina, ada orang judi, ada orang lain, kita kadang-kadang agak cuek. Gak terlalu istilahnya, gak terlalu moyok. Tapi kalau urusannya, kalau misalnya presiden gak amanah, bawaannya kita pengen nurunin aja. Kalau misalnya kita ngeliat polisi kagak bener nilang apa rakus, kita bawaannya udah kesel, pengen nyumpahin aja. Kenapa Pak? Ya kan emang rusak. Bahkan negara kita yang seharusnya udah negara maju, masih tetap jalan di tempat, itu rusak. Oleh sebab apa? Oleh sebab pejabatnya, orang-orang itu udah jauh dari kata amanah. Makanya negara kita tetap aja kita susah. Kenapa? Dari mulai atasnya mungkin, dari mulai atasnya sampai yang paling terendah mungkin RT RW-nya, bisa dikatakan kebanyakan gak amanah. Wajar kalau negara kita hancur-hancuran. Oleh karena sebab apa? Gak amanah orang-orangnya. Karena terkait amanah di sini ya banyak, terkait amanah dalam masalah-masalah dunia, begitu. Walaupun di dalam tafsir ini Syekh Syarawi mengatakan bahwa yang dimaksud amanah di sini adalah amanah keimanan, yaitu amanah di mana setiap kita kan ini berjanji Pak. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan kita sedang berjanji kepada Allah dalam apa? Dalam kita menunaikan amanah. Cuman kan pada prakteknya kebanyakan kita melanggar. Maka betapapun, kalau kata di dalam ayat ini Allah mengatakan, betapapun kita yang menukar antara amanah tadi, namanya pejabat kan sering tuh Pak disumpah tuh kalau di awal-awal masa jabatan, baik dia presiden, gubernur, itu kan disumpah tuh. Disumpah, dia berjanji, bahkan di atas kitab suci mereka masing-masing. Nah, ketika itu mereka berjanji, ketika itu mereka menukar janji mereka, sumpah mereka, betapapun yang ditukar misalnya
Misalnya ini ada korupsi sekian miliar, sekian triliun, tetap aja di mata Allah itu samanan qalila, itu harga yang sedikit kalau kata Allah. Gak banyak. Walaupun misalnya nilainya itu mungkin triliunan, tapi tetap di mata Allah sesuatu yang ditukar tadi itu apa? Sesuatu yang sedikit. Dan juga bagi mereka la khalaq, ada yang namanya hak bagi mereka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa di sini dikatakan samanan qalilat? Jadi ibarat kata kayak gini, Pak. Kayak kita kan minjem sama rentenir. Minjem 100.000, balikin 150. Artinya apa? Kan gak imbang tuh antara yang ditukar atau antara yang kita pinjam dengan yang kita balikin. Maka wajar kalau misalnya itu adalah Pak, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menghancurkan, begitu. Bahkan Pak, di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? La iman, tidak ada iman liman amanah bagi orang la innama, dan hanyalah liman bagi orang yang amanah, lahu wala dinun, dan tidak ada agama liman la ahdahulah, bagi orang yang dia ini gak menunaikan janji. Jadi kadang-kadang yang itu tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala jujur bahwa dalam diri orang-orang Nasrani itu ada yang amanah, ada yang enggak. Karena itu tadi, gak sedikit juga mungkin kita tahu bahwa ada orang Nasrani masuk Islam. Ya karena memang sebelum dia jujur terhadap diri sendiri, mau menilai secara adil. Kan begitu, makanya gak sedikit ada orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Begitu Pak. Dan juga di dalam menafsirkan la khalaqa, di sini Syekh mengatakan ulaika la khalaqa lahum wa kalimatun khalaqa wa kalimatun khulqin wa kalimatun khaliqatin. Itu ada banyak tuh kata khalaqa. Yang intinya kalau di sini di dalam menafsirkan kata khuluq, khuluq itu adalah yang kita kenal dengan akhlak, sesuatu yang melekat, sesuatu yang udah gak terpisahkan. Ibarat kata kayak kita nih mau nyetir mobil, awalnya kita kan belum bisa nyetir mobil tuh. Yang namanya nyetir mobil kan perlu banyak hal yang diperhatikan. Pertama kopling, rem, bukan cuma kaki yang kerja, mata harus ngeliat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Bukan cuma mata, bukan cuma kaki, tangan juga harus imbang kapan kita mesti belok, kan begitu. Itu kalau baru itu mah susah Pak. Butuh yang namanya latihan sampai akhirnya semua bekerja secara refleks, sehingga ketika di jalan waktunya belok ya kita belok, waktunya ngerem kita ngerem tanpa disuruh, dan bahkan kita jalan itu enjoy, enak. Nah akhlak itu seperti itu Pak, sesuatu yang memang udah melekat bagian dari diri kita, sesuatu yang udah ada di diri kita. Dan itu apa? Semuanya berangkat daripada latihan-latihan tadi. Seperti juga Rasulullah. Kenapa dikatakan Rasulullah? Huluk itu kan artinya akhlak. Karena memang ya itu tadi udah melekat di diri Rasulullah SAW bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang agung, gitu Pak. Nah, mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan kajian kita pada malam hari ini, di mana kita tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana orang-orang yang menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah adalah Dia akan mencintai orang-orang tersebut. Dan perlu kita ketahui Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua sebelum masuk ke alam dunia ini, kita semua berada di alam ruh.
Jadi ruh kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ke alam dunia ini. Jadi di alam ruh tersebut kita sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah bertanya kepada semua ruh, termasuk ruh yang ada pada jasad kita sekarang ini, alastu birabbikum. Kemudian ruh itu menjawab semuanya dengan serentak, qalu bala syahidna. Mereka berkata, iya betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Oleh sebab itu ketika kita mengkaji ayat ini, kita diingatkan oleh Al-Quran dengan perjanjian tersebut bahwa kita ini sudah pernah menyaksikan kebesaran Tuhan kita, dan tugas kita sekarang adalah tunduk patuh kepada aturan Dia dan bertakwa kepadanya. Ketika kita menjalankan itu, maka kita akan mencintai orang, akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah dicintai Allah itu harus menjadi satu cita-cita besar dalam kehidupan kita. Karena orang yang dicintai Allah itu akan berbuah kebahagiaan. Tadi Ustadz Iril udah menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, bukan berarti orang itu dikasih jabatan yang tinggi, dikasih duit yang banyak, harta melimpah. Tapi yang paling utama, ketika orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan ampunan yang sangat besar, yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan ini sangat penting buat kehidupan kita. Karena yang namanya ampunan Allah itu berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat. Kayak beginilah contoh berkaitan dengan ampunan. Ketika kita punya salah kepada orang tua, misalnya kita salah nih sama orang tua, Pak, maafin ya kesalahan saya. Kita kan, saya minta maaf, kan minta maaf ya. Itu kan beda dengan Pak, saya minta duit buat ini. Kalau minta duit buat apa? Kan buat jajan, buat kebutuhan, kan begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya orang tua itu ngomong, kalau gua ngampunin lo, emang kenapa? Buat apa? Bagaimana? Kan begitu. Nah kita sekarang permintaan maaf atau mohon ampun itu kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucap astagfirullahalazim, ya Allah ampuni saya. Nah ketika kita memohon itu, kalau misalnya Allah jawab, kalau gua ampuni memang buat apaan? Kan begitu. Kalau kita dikasih harta, dikasih duit, dikasih jabatan, kan udah ketahuan untuk ini, untuk ini. Kalau ampunan untuk apa? Nah kita ini harus memahami ampunan Allah itu untuk apa sih? Kan begitu. Jadi yang namanya ampunan Allah itu untuk menjadikan seseorang itu hidupnya menjadi tenang. Kenapa hidup ini perlu ketenangan, Pak? Karena yang namanya dunia ini bukan alam tenang. Dunia ini alam fana, alam kerusakan. Bahkan dalam sebagian ayat dikatakan yang namanya dunia ini mataul gurur, lahwun laibun, kan begitu. Jadi kehidupan yang menipu, yang penuh tipu daya, yang penuh hura-hura. Jadi nggak ada yang namanya di dunia ini orang hidupnya tenang. Karena yang namanya ketenangan itu hanya ada di akhirat. Orang yang sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Nah, bagi orang yang senantiasa menunaikan janjinya,
senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan ampunan. Ketika ampunan itu didapat, maka dia akan tenang dalam hidupnya. Tenang seperti apa? Jadi orang itu akan tenang untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Biar kata duitnya sedikit, usaha lagi Senin Kemis misalnya, dia tetap tenang untuk ngaji, dia tenang tetap untuk sholat, tenang untuk ngejalanin perintah Allah. Kenapa? Karena ada ampunan. Tapi ketika ampunan itu tidak ada, biar duitnya banyak, jabatannya tinggi, punya istana, tetap aja dia tidak akan pernah tenang untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Oleh sebab itu, yang namanya penunaian janji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Karena apa? Karena akan membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita tenang untuk melakukan amalan-amalan akhir. Sementara kan yang namanya kehidupan ini yang utama itu di akhir. Sekarang hidup kita berapa tahun sih? Kayak saya misalnya, umur sekarang udah mau menjelang 50, itu udah mau 2/3, udah sedikit lagi. Nah kalau misalnya seusia kita ini masih tidak mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hati ini tenang, senang, kita menjalankan amalan-amalan akhirat, mau sampai kapan? Sementara kita ini sudah menjadi makhluk yang divonis untuk mati. Cuman waktunya aja yang kita belum tahu. Udah divonis semua, cuman kita belum tahu. Dan salah satu cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah datang ke majelis taklim. Makanya kalau kata ulama-ulama, para wali, kalau orang di dunia ini diperlihatkan oleh Allah bagaimana besarnya kebaikan di majelis taklim, maka orang itu tidak akan pernah ada yang duduk di rumah ketika ada taklim. Gak ada yang pernah duduk di istananya yang nyari duit, yang apa, semua akan berbondong-bondong. Cuman karena saat ini kita belum diperlihatkan saja. Dan kalau misalnya saat ini ketika kita menjalankan perintah Allah, menunaikan amanah kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa dalam hidup itu melelahkan, ya wajar Pak. Karena yang namanya dunia ini merupakan tempatnya kita macul, tempatnya kita nandur. Yang namanya macul, yang namanya nandur itu nggak ada yang enak, capek semua, kadang-kadang kotor, melelahkan, membuat kita jenuh. Yang enak itu kalau kita lagi panen. Dan kehidupan yang berkaitan dengan panen ya nanti di alam akhirat. Jadi jangan berharap kita ini akan merasa nyaman hidup di dunia dengan apapun sehingga kita mengharapkan dilimpahkan rezeki yang banyak, dilimpahkan jabatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meyakini atau berharap dengan sekuat tenaga, dengan keinginan yang sangat besar kepada Allah tentang ampunan. Karena hanya ampunan Allah lah, hanya cinta Allah lah yang akan membuat kita tenang ketika kita menjalankan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan gambaran penjelasan tentang ayat ini, kita ke depan semakin bisa menguatkan, meneguhkan hati kita untuk memaksa diri kita melawan dan memerangi hawa nafsu kita untuk senantiasa menunaikan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan tunduk patuh terhadap aturannya seperti
janji yang sudah kita ucapkan ketika kita di alam roh. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dengan wasilah pengajian ini, senantiasa memberikan ampunan yang sangat luas kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan kebaikan, menanamkan amal soleh, tentunya untuk bekal kita di hari akhir nanti. Jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.